Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 386, Deklarasi Perang. Setelah itu, Lin Xiao membungkuk sebagai ucapan terima kasih atas apa yang diperlihatkan gambar itu kepadanya. Dia bersyukur bisa belajar lebih banyak tentang apa artinya menjadi kaisar danau. Sementara Lin Xiao bersenang-senang di dalam, dunia luar tidak dalam kondisi yang sama. Berita itu menyebar dan tentu saja kaisar, keluarga Fan, keluarga berpengaruh lainnya, dan bahkan para siswa di akademi mendengarnya. Pangeran baru, Pangeran Lin Xiao, memiliki kualifikasi untuk menjadi putra mahkota. Berita itu secara alami membuat dunia gempar. Di keluarga Fan, bocah itu benar-benar melakukannya. Tuan Tua Fan mendengar berita itu dan menghela nafas. Dialah yang memberi tahu Lin Xiao bahwa dia pasti akan mendukungnya jika dia bisa memberinya bukti dari kata-katanya bahwa dia dapat diandalkan. Dan segera pemuda itu memperoleh kualifikasi baginya untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Tuan Tua, tentang ini. Tuan Tua Fan melambaikan tangannya, menghentikan kewaspadaannya untuk melanjutkan kalimatnya. Dia secara alami tahu bahwa itu berarti keluarganya akan ditempatkan di garis depan karena dua orang jenius di keluarga Fan ingin mendukung orang yang berbeda. Sedangkan untuk dirinya sendiri, biarkan mereka bertarung dan kita akan melihat hasilnya. Ya, Tuan Tua. Di akademi. Apa maksudmu pangeran baru bisa menjadi putra mahkota? Itu benar. Dia berhasil membuka aula paviliun naga itu, jadi itu berarti dia memiliki kualifikasi untuk menjadi putra mahkota dan mungkin mewarisi tahta di masa depan. Bahkan jika dia bisa membukanya, bisakah dia lebih kuat dari pangeran lainnya? Dia mengalahkan Pangeran Lin Kai. Jangan hitung dia, pangeran itu tidak pernah menjadi salah satu yang disukai untuk berhasil. Bahkan jika kamu membandingkan Pangeran Lin Xiao dengan dia, tidak ada manfaatnya melakukannya. Bagaimana dengan tempat pertama siswa baru? Murid lain malah mencibir. Bagaimana bisa begitu mudah? Pangeran Lin Boang dan Pangeran Lin Fei sama-sama murid yang lebih tua. Kekuatan mereka jauh melampaui Pangeran Lin Hong. Ya, bahkan ketika Pangeran Lin Hong datang ke peringkat baru, sepertinya dia tidak akan menang. Betul-betul. Percakapan mereka hanyalah salah satu dari banyak percakapan lainnya. Dan tentu saja, para pangeran secara alami mendengar tentang apa yang telah terjadi dan memiliki pemikiran sendiri tentang masalah ini. Yang paling marah jelas Pangeran Lin Hong. Sial, apa yang mereka maksud dengan aku terlalu muda dibandingkan dengan yang lain, Bahkan Lin Xiao yang terkutuk itu lebih tua dariku. Pangeran Lin Hong sekitar 1 tahun lebih muda dibandingkan dengan Pangeran Lin Xiao dan Pangeran Lin Kai. Ini telah menentangnya sejak dia memiliki kualifikasi. Yang paling muda. Dan tentu saja, yang paling tidak disukai setelah Pangeran Lin Kai. Sekarang Lin Xiao telah datang, tidak jelas apakah dia masih bisa mempertahankan keunggulannya melawan Lin Xiao atau dia akan menjadi yang paling tidak disukai di antara siswa sekali lagi. Itu menyebalkan. Yang Mulia, sebentar lagi akan ada ujian dari Yang Mulia. Pada saat itu, Anda akan dapat menunjukkan bahwa Anda adalah yang terbaik di antara Anda berempat, salah satu pengikutnya angkat bicara. Pangeran Lin Hong mendengus. Dia melambaikan tangannya. Tentu saja, secara alami aku akan menjadi yang terbaik. Sementara pangeran lainnya tidak bereaksi sebanyak Pangeran Lin Hong, mereka secara alami menjadi lebih waspada terhadap pangeran baru ini. Selain dari latar belakang rendah yang dimiliki Lin Xiao, kekuatannya tidak jauh lebih rendah dari mereka. Mereka harus berhati-hati ketika menghadapinya. Beberapa orang mulai bergerak diam-diam karena para pangeran tahu bahwa pertempuran rahasia mereka hanya akan semakin sengit. Kembali ke area Dragon Pavilion Hall. Ada banyak orang di sana dan tentu saja, 4 orang yang mengikuti Lin Xiao masih ada. Mereka sedang menunggu Lin Xiao keluar dari Dragon Pavilion Hall. Desir. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya dan menoleh. Setelah melihat Putri Lan Xiao Yue berdiri di sana, ekspresinya menjadi muram. Kakak, Putri Lan Xiao Yue tersenyum manis. Sudah beberapa waktu,
Putri Lan Yihua mengangguk dan tidak berniat menghibur wanita menyebalkan itu lagi. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke aula paviliun naga. Meski diabaikan, Putri Lan Xiaoyue tidak marah. Sebaliknya, dia mencibir kepada saudara perempuannya. Untuk berpikir bahwa kamu akan dapat menemukan mutiara kecil di antara sampah, itu benar-benar tak terduga kakak. Itu lebih baik daripada seseorang yang dipaksa berada di garis depan. Putri Lan Yihua bahkan tidak melihat adiknya. Putri Lan Xiaoyue mendengus. Tunggu dan lihat saja, akan kutunjukkan padamu bahwa menemukan tunangan sampah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Putri Lan Yihua hanya tersenyum. Dibandingkan dengan pernikahan politik, dia lebih suka cara ini. Lin Xiao tidak pernah memperlakukannya dengan buruk dan menariknya lebih dekat dengannya dengan tindakan bodohnya. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan ketika dia mencoba untuk bersikap keren tetapi seringkali gagal total. Itu adalah tindakan tulusnya yang paling menyentuh hatinya. Pangeran lainnya menempatkan mereka berdua sebagai alat tawar-menawar, tetapi dia merasakan ekspresi tulus dari Lin Xiao. Karena itu, Putri Lan Yihua telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membantu Lin Xiao untuk mendapatkan tahta. Huff. Putri Lan Xiaoyue mendengus dan mendongak, melihat ke aula paviliun naga. Menemukan udik desa sebagai tunangan, adiknya benar-benar idiot. Pintu perlahan terbuka dan Lin Xiao berjalan keluar. Pada saat ini, kekuatan naga di dalam tubuhnya telah tenang tetapi gambaran dirinya berjalan keluar dari aula paviliun naga tampak seolah-olah ada orang agung yang berjalan keluar. Itu adalah gambar yang dilihat oleh orang-orang di sana. Bab 387, Fraksi Baru. Putri Lan Yihua tersenyum saat melihat Lin Xiao berjalan keluar. Lin Xiao juga melihatnya dan tersenyum tetapi tatapannya sedingin es saat melihat Putri Lan Xiaoyue di sana. Dia secara alami tahu hubungan buruk antara dua saudara perempuan di bawah topeng harmonis mereka. Sekarang adik perempuan itu menunjukkan dirinya di sini, apakah dia ingin dia secara pribadi mengusirnya? Dia tidak keberatan, tetapi mungkin akan berdampak buruk baginya untuk secara terbuka menyinggung keluarga kerajaan dari kerajaan lain. Belum lagi, dia saat ini kekurangan pendukung. Xiao Hua, panggil Lin Xiao dan berseri-seri seperti anak kecil. Saya berhasil. Putri Lan Yihua merasakan pikirannya kosong sesaat sebelum dia menyadari apa yang coba dilakukan Lin Xiao. Dia memasang senyum manis di wajahnya. Ya, kamu hebat. Kalau begitu, bisakah kita mempercepat? Tidak, tanggalnya sudah ditetapkan. Aduh. Lin Xiao berjalan dengan langkah ringan menuju kelompok itu. Lin Yun, Lu Jian, dan Fan Ling semuanya tersenyum. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka membenci Lin Xiao secara internal karena mereka tahu betapa palsunya tindakan Lin Xiao. Tindakan kakak kali ini cukup bagus. Dia biasanya buruk dalam berakting tapi jika hanya untuk menunjukkan betapa bodohnya dia dalam cinta, itu mudah, ya. Haruskah aku menggunakan ini sebagai bahan untuk merekrut orang juga? Mereka bertiga memiliki pemikiran yang berbeda di dalam benak mereka, tetapi tidak ada yang menunjukkannya di wajah mereka. Pangeran Linian memandang Lin Xiao dan tersenyum. Selamat, Pangeran Lin Xiao atas kesuksesanmu. Aku akan melaporkan ini pada Yang Mulia. Terima kasih atas bantuanmu, Pangeran Linian. Aku tidak melakukan apa-apa. Pangeran Linian tertawa. Dia menatap adik bungsunya dan kemudian mengingat sesuatu. Karena kamu telah berhasil, aku yakin akan ada panggilan untukmu untuk berpartisipasi dalam beberapa hal. Seperti yang mungkin kamu ketahui, pangeran bukan hanya gelar kosong. Lin Xiao mengangguk. Dia menduga bahwa para pangeran ini pasti memiliki sesuatu yang harus mereka lakukan untuk posisi mereka saat ini. Jika mereka hanya diberi posisi dan tidak melakukan apa-apa, bukankah akan sia-sia jika orang menunjuk mereka sebagai pemimpin mereka? Bahkan seorang kultivator yang kuat pun harus waspada jika ada ribuan orang yang berperang melawannya. Kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut, itu akan menjadi pertarungan di mana pembudidaya pasti akan mati. Kalau begitu aku akan menunggu beritanya. Lin Xiao menangkupkan tinjunya. Kamu tidak harus bersikap sopan. Sementara itu, akan baik bagimu untuk sedikit tenang. Pangeran Linian tertawa dan menatap Putri Lan Yihua dengan menggoda.
Putri Lan Yihua memasang wajah poker tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada semburat merah di ujung pipinya. Dia tidak setenang dia menggambarkan dirinya. Saya mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Lin Xiao berseri-seri. Itu juga niatnya untuk menetap secepat mungkin untuk menghindari komplikasi di masa depan. Jika ada masalah lain, dia hanya akan menyelesaikannya di masa depan. Pangeran Linian tidak tinggal di sana lagi karena dia tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Orang-orang lain yang berkerumun di daerah itu sudah mulai bubar karena jelas mereka tidak ingin terlambat menyampaikan berita kepada tuannya masing-masing. Lin Xiao kemudian melirik Putri Lan Xiao Yue di samping Putri Lan Yihua. Ada yang bisa saya bantu, Putri? Tidak, selamat Pangeran Lin Xiao, suara Putri Lan Xiao Yue sangat kaku dan tidak sopan. Dia menatap mereka berdua dengan cemoohan di matanya. Saya permisi sekarang. Sampai jumpa lagi, Kak. Putri Lan Yihua hanya mengangguk dan bahkan tidak mau repot-repot menatap Putri Lan Xiao Yue. Terhadap sikap acuh tak acuh yang diberikan Putri Lan Yihua padanya, Putri Lan Xiao Yue tidak peduli dan segera pergi. Lin Xiao mengedipkan matanya. Hubungan kalian sangat baik. Putri Lan Yihua tertawa kecil. Bukankah kamu sudah tahu itu? Ayo pergi, kita menjadi pusat perhatian di sini. Baiklah. Mereka berlima berjalan dan setelah beberapa saat, Lin Xiao melirik ke arah Fan Ling. Apakah itu berarti keluargamu akan mulai melakukan pertikaian internal? Fan Ling menyeringai. Jangan khawatir, kakekku akan mengaturnya sehingga hanya ditujukan untuk generasi yang lebih muda. Mereka yang lebih tua tidak akan mengganggu sama sekali. Konon, aku akan meminta cuti beberapa hari. Saat menyebutkan kalimat terakhir, mata Fan Ling menjadi dingin. Dia secara alami dapat mengingat sepupunya yang dia temui belum lama ini dan betapa dia sangat ingin memukulinya. Karena kesempatan itu akhirnya datang, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Bisakah kamu melakukannya sendiri atau kamu butuh bantuan? Suara Lin Xiao tenang dan tidak terganggu. Dia memandang Fan Ling, menunggu wanita muda itu menjawab. Fan Ling kembali menatap Lin Xiao saat pikirannya mengingat masalah Sui Wenyan dan juga Wen Renyu. Keduanya jelas juga meminta Lin Xiao untuk membiarkan mereka menangani masalah mereka sendiri karena mereka tidak ingin membiarkan orang lain terlibat. Mereka memiliki kemampuan dan tentu saja, mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri jika mereka bisa. Jika mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, apa gunanya menjadi seorang kultivator? Mereka akan lebih baik menjadi penduduk desa tanpa banyak hal yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Fan Ling menyeringai. Ini keluargaku dan tentu saja aku akan bisa menyelesaikannya sendiri. Jika entah bagaimana keadaan meningkat sampai aku tidak bisa mengatasinya, aku akan mencari bantuanmu. Baiklah. Lin Yun memandang Fan Ling dengan cemas. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tentu saja. Bab 388, Fraksi Baru, 2. Fan Ling tertawa terbahak-bahak. Dia menyeringai. Saya tidak akan terikat oleh mereka dan tentu saja, saya akan mencoba melakukan apa yang saya bisa sendiri. Tidak perlu khawatir bahwa saya tidak akan dapat melakukan apapun karena saya tahu apa yang saya lakukan. Sebelum dia bertemu dengan mereka, Fan Ling selalu sangat tidak terkendali. Dia juga dikenal sebagai gadis Fan Family yang sangat berapi-api dan banyak orang tahu tentang keberaniannya dan juga temperamennya yang buruk. Sekarang ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, bagaimana dia bisa mundur dan tidak menyelesaikannya? Lin Xiao mengangguk. Pergi. Baiklah. Berbalik, Fan Ling kembali ke rumahnya dengan penuh semangat. Selama beberapa hari ke depan, kekacauan di Fan Family akan didengar oleh mereka semua. Generasi muda di keluarga Fan saling bertarung. Lin Yun menatap punggung Fan Ling dengan emosi yang rumit. Dia menatap saudaranya sendiri. Saudaraku, apakah tidak apa-apa membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Lu Jian melirik Lin Yun. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Mencampuri masalah keluarganya. Itu. Kamu bisa ikut campur jika kamu mau, tetapi apakah kamu pikir dia akan menyukainya jika kamu terlalu banyak ikut campur? Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Kita semua adalah kultivator dan saya yakin Anda memiliki harga diri Anda sendiri dan juga jalan mengapa Anda memilih untuk menjadi seorang kultivator.
Apa yang Anda pikirkan jika Anda mengikuti seseorang dan orang itu tetap memperlakukan Anda seolah-olah Anda hanya orang tidak berguna yang membutuhkan bantuannya sepanjang waktu? Wajah Lin Yun berubah. Jika itu masalahnya, dia akan kesal. Tampaknya orang yang dia ikuti tidak percaya pada kemampuannya sebagai seorang kultivator. Ah! Lin Xiao tersenyum saat melihat wajah pengertian Lin Yun. Ia memiliki pertimbangan tersendiri ketika memilih membiarkan teman-temannya menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka semua memiliki kehidupan pribadi mereka sendiri dan tidak mungkin baginya untuk menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Sial, dia perlu mempelajari keterampilan mengalihkan tubuh jika dia ingin mengetahui segalanya. Cukup baginya bahwa mereka menemaninya selama latihan dan menetapkan tujuan bersama. Adapun kehidupan pribadi mereka, pertemuan rahasia mereka, teknik rahasia mereka, dan urusan keluarga mereka sendiri, dia akan menyerahkannya kepada mereka. Kecuali jika mereka memiliki masalah yang ingin mereka minta bantuannya, dia tidak akan ikut campur. Saya percaya Fan Ling akan dapat memenangkan Fan Family. Lin Xiao tersenyum. Fan Ling bermimpi untuk dapat menciptakan kembali legenda kakeknya dari beberapa tahun yang lalu. Langkah pertama yang perlu dia lakukan untuk dapat mencapai mimpinya adalah memimpin anggota keluarganya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa memimpin anggota keluarganya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan kekuatan yang kuat entah dari mana? Keluarga Fan sudah tersedia dan yang dia butuhkan adalah kekuatan dan potensi yang kuat, cukup untuk menggerakkan orang-orang itu untuk mengikutinya dengan mudah. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Seorang kultivator tunggal akan kesulitan mencapai puncak kecuali mereka memiliki begitu banyak pertemuan khusus. Saya mengerti. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan juga mengangguk berat. Fan Ling sangat kuat dan mengenal dirinya dengan baik. Jika dia mengatakan bahwa dia akan mampu melakukannya, dia percaya bahwa dia akan cukup mampu untuk meyakinkan orang-orang dari Fan Family. Sekarang sudah seperti ini, bagaimana rencanamu untuk mengatur kekuatanmu? Lu Jian bertanya sambil menatap Lin Xiao. Lin Xiao melirik Lu Jian. Itu akan menjadi tugasmu. Aku. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuktikan diri? Ini akan menjadi saat yang tepat bagimu untuk mulai memburu keluarga bangsawan. Jika kamu tidak dapat membawa mereka, kamu juga dapat pergi ke keluarga yang lebih kecil. Lin Xiao berpikir sejenak. Di dalam benaknya, Lin Hu mencemooh. Apakah kamu berpikir untuk memenangkan mayoritas orang daripada hanya keluarga yang kuat? Mau bagaimana lagi, kekuatan keluarga yang kuat sebagian besar sudah terbagi di antara ketiga pangeran. Jika saya ingin memburu mereka, saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya lebih bermanfaat untuk diikuti dibandingkan dengan pangeran lainnya. Ini akan terlalu sulit. Tunjukkan saja nilaimu gelombang. Dan membuat diriku terbunuh lebih awal, ya. Yah, kamu sudah cukup bodoh hampir sepanjang waktu. Apa ruginya bagimu untuk menjadi lebih bodoh lagi? Lin Xiao tidak bisa berkata apa-apa pada naga di dalam pikirannya dan menolak untuk mengatakan hal lain. Dia menatap Lu Jian. Untuk saat ini, bicaralah dengan mereka. Kita akan lihat bagaimana nanti. Bagaimana dengan markas kita? Aku masih berpikir untuk menjadikan keluarga Fan sebagai markas, jadi kita akan menunggu beberapa hari lagi sampai Fan Ling menyelesaikan masalahnya. Ekspresi Lu Jian berubah aneh. Rumah keluarga Fan bukanlah rumah yang membiarkan orang biasa masuk dengan mudah. Apakah Lin Xiao berpikir itu akan berhasil dengan cara ini? Tetapi melihat bahwa Lin Xiao percaya diri, Lu Jian memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan mulai memetakannya untuk merencanakan semuanya. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Sekarang, pindah ke rumah baru dan siapkan hadiah pertunangan. Lin Xiao berkata dengan serius. Dia mungkin tidak tinggal di rumah untuk waktu yang lama tetapi dia harus menjadikannya rumah mereka. Setidaknya, demi formalitas karena akan aneh baginya untuk menyiapkan hadiah pertunangan ke asrama. Lin Yun, Anda serius akan mempersiapkannya sekarang? Putri Lan Yihua, Anda tidak akan menyerang saat setrika masih panas untuk meyakinkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan Anda. Lu Jian, apa yang kuharapkan darinya? Mereka bertiga merasa bahwa Lin Xiao terkadang, benar-benar tidak bisa diandalkan.
Bab 389, Menyelesaikan Keluarga Fan. Lin Xiao benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Tiga lainnya melepaskan topi mereka kepadanya ketika mereka menyaksikan bagaimana dia menetap di kediaman baru dan secara resmi melamar Putri Lan Yihua di depan umum. Dia meluangkan waktu untuk mengunjungi Putri Lan Yihua untuk melamar secara resmi dan mengiriminya hadiah pertunangan dalam jumlah besar. Pernikahan ketika pembudidaya masih menjadi siswa jarang terjadi, jadi banyak orang berkemah di luar saat Lin Xiao datang membawa hadiah. Melihat deretan hadiah, banyak dari mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Xiao mempersiapkan semuanya. Apakah dia mengosongkan semua tabungannya dari cincin tata ruangnya? Putri Lan Yihua sama-sama terdiam saat melihat deretan hadiah. Itu semua tumbuhan yang berharga, Apakah kamu benar-benar mengosongkan cincin tata ruangmu untuk menyiapkan ini semua? Putri Lan Yihua bertanya dengan cemberut. Lin Xiao mengangkat bahu. Itu hanya ramuan lain yang tidak bisa dibuat Lin Yun menjadi pil. Dia memiliki lebih banyak tetapi semuanya kurang berharga. Ini semua adalah yang terbaik yang bisa dia persiapkan untuk Putri Lan Yihua. Jika dia bahkan tidak bisa membuatnya menjadi pil, menurutmu apakah aku bisa membuatnya menjadi pil? Putri Lan Yihua terdiam. Kadang-kadang, dia merasa bahwa dia benar-benar perlu memukul kepala Lin Xiao dengan palu untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu berasal dari kerajaan Lan Hua, jadi kurasa kamu mungkin tahu beberapa resep lain untuk mereka. Apakah kamu memberikan hadiah untukku atau kamu memanfaatkanku? Putri Lan Yihua terhibur dengan jawaban Lin Xiao. Memberi hadiah, tentu saja. Di sampingnya, Lin Yun menahan keinginan untuk memutar matanya pada ucapan tak tahu malu kakaknya. Jelas bahwa Lin Xiao memberikan semuanya karena mereka berdua tidak tahu apa yang harus digunakan dari ramuan berharga ini. Karena mereka tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, Lin Xiao memilih untuk menambahkannya ke hadiah. Mereka semua sangat berharga dan secara alami sangat berharga. Dan Putri Lan Yihua juga bagian dari mereka, jadi Lin Xiao tidak terlalu keberatan dengan ramuan itu untuk berpindah tangan. Benar, Putri Lan Yihua ingat bahwa kerajaan Lan Hua memang memiliki beberapa resep. Namun, bakatnya dalam pil tidak terlalu bagus karena dia tidak punya banyak waktu untuk belajar. Dia mengerutkan bibirnya. Aku akan menunjukkan kepadamu perpustakaan saat kita semua menuju ke kerajaan Lan Hua di masa depan. Itu janji kalau begitu. Mehem. Lu Jian, yang datang untuk memberikan laporannya, terdiam saat melihat mereka berdua. Dia sudah selesai berbicara dengan beberapa bangsawan lain selain dari beberapa keluarga besar. Beberapa dari mereka bersedia mengikuti Pangeran Lin Xiao, tetapi banyak yang lebih skeptis terhadap peluangnya. Dia terlambat. Dibandingkan dengan banyak pangeran lain, yang sudah mulai membangun pasukan sejak mereka masih muda, Lin Xiao terlambat selama bertahun-tahun. Bahkan Pangeran Lin Hong yang lebih muda berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan dia dalam hal pengaruh. Itulah mengapa Lu Jian tidak begitu berhasil. Yang mulia, ada apa, Lu Jian? Lin Xiao menoleh untuk melihat Lu Jian. Saya telah mengunjungi sebagian besar keluarga kecil dan hanya ada beberapa yang tersisa. Juga, Fan Ling baru saja menghubungi saya untuk memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan keluarga Fan. Dia sudah menyelesaikannya. Lin Yun tertegun. Tidak seperti Lu Jian yang pergi mengunjungi banyak tempat lain, Lin Yun tinggal di sekitar Lin Xiao untuk melindungi saudaranya. Namun, tidak ada yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Itu sangat damai. Para bangsawan tampaknya tidak terlalu tertarik dengan berita Lin Xiao menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa membuka pintu. Hanya beberapa dari mereka yang menyatakan minatnya ketika Lu Jian mengunjungi mereka. Para pangeran lainnya juga tampaknya tidak terlalu picik untuk segera bergerak. Mereka semua menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lagi pula, mereka masih memiliki beberapa lawan dan Lin Xiao dianggap berada di bawah perhatian mereka. Lu Jian mengangguk. Bagaimana dia melakukannya? Lin Xiao penasaran. Di sampingnya, Putri Lan Yihua menyimpan cincin tata ruang yang diberikan Lin Xiao padanya. Karena beberapa misi yang mereka ambil saat berpindah dari satu kota ke kota lain, Lin Xiao berhasil mengumpulkan beberapa spatial rings dari lawan mereka.
Setelah menghapus tanda mereka, dia menggunakan cincin tata ruang untuk membagi barang-barangnya. Persaingan antara generasi muda. Lu Jian tersenyum ringan. Tidak aneh bagi Fan Ling untuk memenangkan kompetisi. Setelah ditempa oleh versi pelatihan neraka Pangeran Lin Yan, dia telah lama terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati. Dibandingkan dengan pertempuran di mana dia harus menghadapi mereka yang berkultivasi lebih tinggi padanya dan menang dengan segala cara, bertarung melawan pemuda klannya jauh lebih mudah. Dia menghancurkan semuanya dengan mudah dan mengaku sebagai jenius nomor satu keluarga penggemar. Menjadi jenius nomor satu di Fan Family hanyalah langkah pertama. Lin Xiao mengangguk dan menyeringai. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku juga memamerkan senjataku kepada mereka agar mereka mau mengikuti? Putri Lan Yihua berpikir sejenak sebelum dia samar-samar mengingat danau yang pernah dibuat Lin Xiao di masa lalu. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Jika dia tidak salah, danau itu dibentuk dengan metode khusus Lin Xiao. Salah satu yang tidak terdeteksi. Jika dia bisa membuat ulang kolam di keluarga Fan, apakah keluarga Fan tidak mau mendukungnya? Itu akan sangat menarik. Tapi metode ini pasti akan menarik perhatian Lin Xiao karena banyak orang akan bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Masalah tak berujung akan mengikuti sesudahnya. Bab 390, meyakinkan para tetua. Keluarga Fan. Fan Ling menatap kakeknya dengan seringai di wajahnya. Menang melawan sepupunya sangat mudah. Meskipun kultivasinya sama dengannya, Golden Core tahap 1, dia telah bertarung melawan banyak pembudidaya Golden Core tahap 2. Akibatnya, pertarungan benar-benar sepihak. Dia bersenang-senang memukuli sepupunya. Wajah Fan Pei sekarang seperti babi. Citra ilmiahnya yang telah dia gambarkan sebelumnya tidak terlihat. Sebaliknya, dia terlihat sangat menyedihkan sehingga orang mungkin salah mengira dia sebagai pengemis dengan betapa kotornya pakaiannya. Setelah diombang-ambingkan oleh Fan Ling dan dibakar, akan mengherankan jika dia tidak terlihat begitu buruk. Matanya saat melihat Fan Ling dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Untuk orang yang sombong seperti dia, jelas bahwa ini adalah penghinaan yang tidak bisa dia terima. Kamu telah tumbuh, Linger. Tuan Tua Fan secara alami terkejut. Dia mengenal cucunya sejak lama dan melihat pertumbuhannya membuatnya senang. Kemajuannya jauh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir. Ini semua berkat Yang Mulia. Fan Ling berkata dengan bangga. Yang Mulia, Fan Pei menatap Fan Ling dengan kebencian. Kamu mengatakan bahwa udik pedesaan bahkan dapat membantumu, seorang jenius yang sombong. Bang! Api menutupi tinju Fan Ling saat dia meninju Fan Pei sekali lagi. Wajah cantiknya menatap sepupunya dengan dingin. Terhadap sepupu yang menyebalkan ini, yang sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai jenius, tapi itu tidak berarti apa-apa di matanya, dia hanya merasakan kebencian dan kekesalan. Asteris batuk. Fan Pei yang sudah menyedihkan terlihat semakin buruk setelah mendapat pukulan lagi dari Fan Ling. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap Fan Ling di hadapannya. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Fan Ling meskipun dia dulu lebih kuat darinya. Dia tumbuh terlalu cepat. Aku tidak terlalu keberatan dengan keputusanmu, kata Tuan Tua Fan sambil tertawa lebar. Beberapa tetua menatap ayah paman tuan mereka tanpa daya. Mereka sudah terbiasa dengan bias Tuan Tua Fan kepada cucunya. Lagi pula, Fan Family hanya memiliki dua gadis, yang satu sudah jauh lebih tua dari Fan Ling, yang kedua adalah nona muda. Wajah beberapa tetua menjadi gelap. Jelas bahwa mereka tidak menyukai Fan Ling. Lagi pula, dia adalah orang yang kurang ajar dan mudah menyinggung perasaan orang dengan keterus-terangan dan kepribadiannya yang terus terang. Mereka lebih suka orang yang lebih tenang untuk memimpin keluarga mereka daripada orang seperti itu, anak perempuan manja. Tapi Tuan, dia. Tapi tentu saja aku ingin mendengar apa yang bisa ditawarkan bocah itu kepada kita. Tuan Tua Fan menatap cucunya. Fan Ling menyeringai. Yang Mulia akan datang ke sini dan Anda akan tahu saat itu. Namun, saya ingin bertemu dengan Fan Pan terlebih dahulu. Fan Pan adalah kakak Fan Pei. Dia juga seseorang yang memilih untuk mendukung Pangeran Lin Boang dan sering terlihat dekat dengan Pangeran Lin Boang di masa lalu. Sampai-sampai orang lain akhirnya mengasosiasikan keluarga Fan dengan Pangeran Lin Boang.
Di antara generasi muda, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fan Pan adalah salah satu jenius terbaik di sini. Dia sudah berada di Golden Core tahap 2 tetapi masih belum melamar kelulusan sejak dia menemani Pangeran Lin Boang di Sun Dragon Academy. Dia ada di sana untuk melindunginya. Mata Fan Pei membelalak. Kamu ingin menantang saudaraku juga? Mengapa tidak? Fan Ling mengedipkan matanya, merasa wajar baginya untuk menantangnya. Jika dia tidak mengalahkannya, jelas dia tidak akan bisa mengambil posisi sebagai jenius terbaik di antara generasi muda. Kamu pasti idiot jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan saudaraku. Dia akan mengulitimu hidup-hidup dan menunjukkan betapa memalukannya itu. Bam! Fan Ling merasa mulut sepupunya benar-benar buruk. Sikapnya yang biasa tidak menunjukkan apa-apa selain sekarang dia dalam keadaan ini, tidak ada lagi filter dalam kata-katanya. Little Ling, tidak perlu untuk itu. Tuan Tua Fan melambaikan tangannya. Keputusan Fan Pan tidak akan sama denganku. Tuan Tua, menguasai. Para tetua tercengang ketika mereka mendengar bahwa Tuan Tua Fan menyatakan bahwa dia lebih suka mendukung Fan Ling daripada Fan Pan. Semua orang di sini tahu betapa jeniusnya Fan Pan dan karenanya, tidak ada salahnya bagi mereka untuk memilih pemuda itu. Tapi mengapa Tuan Tua Fan memilih Fan Ling? Tulang tua ini sudah terlalu tua dan lebih suka gadisku tinggal di sini untuk menemaniku. Bocah Pan itu sudah terlalu lama di luar dan bahkan tidak pernah kembali, keluh Tuan Tua Fan. Fan Pei tertegun. Dia memandang ayahnya dan yang terakhir mengertakkan gigi sebelum menghubungi Fan Pan. Itu benar. Sejak Fan Pan menuju ke Sun Dragon Academy, sudah hampir 10 tahun, namun bocah itu bahkan tidak pernah kembali ke rumah sekalipun. Apa yang dia lakukan hanyalah melakukan apapun yang dia inginkan dengan tetap dekat dengan Pangeran Lin Boang. Karena dia sudah dikenal sebagai keluarga Fan, jelas bahwa keluarga Fan akhirnya terkait dengan Pangeran Lin Boang. Paman, aku akan memanggil Fan Pan untuk kembali, kata ayah Fan Pei dengan hormat. Bahkan jika dia sebenarnya sangat kesal, jelas bahwa dia akan menarik putranya kembali ke keluarga penggemar dengan segala cara. Tuan Tua Fan melambaikan tangannya. Kalau begitu kita akan lihat bagaimana reaksi mereka berdua saat bertemu satu sama lain. Ah! Baru sekarang mereka menyadari bahwa Fan Ling pasti memanggil Lin Xiao untuk datang juga. Apakah itu berarti Fan Pan dan Lin Xiao akan bertemu satu sama lain sekarang? Itu, apakah akan berakhir buruk? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.